Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Media Pahlawan kali ini akan menceritakan salah seorang pahlawan Republik Indonesia yang bernama Adam Malik. Beliau adalah seorang politisi dan diplomat ulung. Ia dijuluki si Kancil. Ia dikenal gesit dan cerdik dalam berdiplomasi. Sekalipun pendidikan formalnya hanya setingkat SMP, reputasinya selaku politisi dan diplomat ulung justru diakui dunia. Ia adalah sedikit dari segelintir orang Indonesia yang mampu menempatkan Indonesia di posisi terhormat dalam kancah politik dan diplomasi internasional. Ia adalah Adam Malik. Adam Malik Batubara dilahirkan di Kampung Keling, Pematang Siantar pada tanggal 22 Juli 1917. Terlahir sebagai anak ketiga dari 9 bersaudara, pasangan Haji Abdul Malik dan Salamah. Sejak remaja, Adam Malik telah berkiprah dalam pentas politik nasional. Ia aktif menulis artikel untuk koran Pelita Andalas dan majalah Partindo atau Partai Indonesia. Pada tahun 1934 hingga 1935, ia ditunjuk sebagai Ketua Partindo Pematang Siantar dan Medan. Adam Malik kemudian merantau ke Jakarta karena ingin maju dan dapat lebih memberikan sumbangan dan baktinya kepada negara. Dunia jurnalistik kian ditekuninya bersama Pandu Kertawiguna, Albert Manumpak Sipahutar, Sugondo Joyo Puspito, dan Mr. Sumanang. Adam Malik mendirikan kantor Berita Antara pada tahun 1937. Yang kemudian menjadi Kantor Berita Nasional. Kantor itu didirikan di Jalan Pos Utara 53 Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sugondo Joyo Puspito ditunjuk sebagai direktur, sedangkan Adam Malik sendiri menjabat sebagai redaktur merangkap wakil direktur. Kantor Berita Antara menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional hanya dengan bermodalkan satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua. Adam Malik terpilih menjadi Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo di Jakarta pada tahun 1940 hingga 1941. Pada masa pendudukan Jepang, ia turut bergerilya dalam gerakan pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan. Adam Malik termasuk kelompok pemuda yang menghendaki Indonesia segera menyatakan kemerdekaan setelah Jepang menyatakan takluk kepada pasukan sekutu. Bersama Chairul Saleh, Wikana, dan Soekarni, ia pun menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat untuk mendesak Dwi Tunggal tersebut agar segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia juga turut serta sebagai penggerak rakyat untuk berkumpul di lapangan Ikeda Jakarta guna mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta. Setelah Indonesia merdeka, peran dan jasa Adam Malik bagi Ibu Pertiwi amat besar. Ia adalah anggota Partai Rakyat pada tahun 1946, Dewan Pimpinan Partai Murba, dan anggota parlemen. Adam Malik yang menjabat pemimpin Komite Van Aksi terpilih sebagai Ketua 3 Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 sampai 1947, sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan untuk mewakili kelompok pemuda. Ia juga tercatat sebagai anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta. Pada 1956, Adam Malik terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang lahir dari hasil pemilihan umum tahun 1955.
Ia lalu ditunjuk sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Indonesia untuk Uni Soviet dan Polandia pada tahun 1959. Berkat kepiawaian dan kelincahannya dalam berdiplomasi secara rahasia dengan delegasi Belanda di Virginia, Amerika Serikat, Perjanjian New York akhirnya ditandatangani pada 15 Agustus 1962, sehingga menyebabkan Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Adam Malik juga pernah ditunjuk untuk memulihkan keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1967. Selain itu, ia juga tercatat sebagai salah seorang pemerakarsa berdirinya ASEAN pada 9 Agustus 1967. Reputasinya selaku diplomat ulung membuatnya terpilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB ke-26 pada tahun 1974. Adam Malik pernah menduduki jabatan selaku Menteri Luar Negeri selama 5 periode berturut-turut sejak Kabinet Dwi Kora II pada 28 Maret 1966 hingga 25 Juli 1966, hingga Kabinet Pembangunan II 28 Maret 1973 hingga 29 Maret 1978. Selepas itu ia ditunjuk menjadi orang nomor 2 di Republik Indonesia pada tahun 1978 hingga 1983, yang menjadikannya orang ketiga yang pernah menjabat Wakil Presiden Indonesia setelah Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sekitar setahun setelah menuntaskan tugas selaku Wakil Presiden, pada 5 September 1984, Adam Malik menghembuskan nafas terakhirnya di Bandung. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa dan pengabdiannya yang luar biasa bagi bangsa dan negara, pemerintah Indonesia menganugerahinya berbagai tanda kehormatan, yakni Bintang Mahaputra 4 tahun 1971, Bintang Adi Perdana 2 tahun 1973, dan diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998. Rekan-rekan dan adik-adik sekalian, demikian kisah dari Adam Malik, salah seorang pahlawan negara kita yang banyak menyumbangkan jasa-jasanya bagi negara kita. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih.